Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, sidang jamaah kajian Jumat yang insyaallah semoga kita diberi rahmat oleh Allah selalu, diberi ampunan oleh Allah, diberi syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Di pagi yang berbahagia ini, seperti mana biasa, kita mendengarkan mau'izah atau nasihat-nasihat penting yang insyaallah nanti disampaikan langsung isinya dari baginda Rasulullah SAW, karena tidak ada nasihat yang paling terbaik melainkan nasihat dari Allah dan Rasulnya. Maka kami ini hanyalah wasilah saja. Tidak ada apa-apanya kami ini jika tidak ada hadis yang kami bawa, tidak ada ayat yang kami bawa. Maka oleh karena itu, nasihat yang paling terpenting itu hanya dua saja, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Nah, ibu-ibu sekalian, kita tak baca kitab hari ini, tapi kita mau belajar nasihat dari Nabi Muhammad. Akan saya sampaikan nanti hadisnya, terkait ya persiapkan diri di akhir zaman yang hari ini tak jelas lagi, dah penuh dengan fitnah yang memang kita lihat cikal bakal akan cepatnya terjadi hari kiamat, karena memang bukti-buktinya itu sudah nampak semua. Tapi kita tak bahas itu. Kita tak bahas tanda kiamat itu bagaimana tengku nanti apa aja yang sampai, ya kan? Itu tak bahas itu. Cuman mempersiapkan dirilah dari sekarang, ya, sebagaimana nanti Rasulullah sampaikan untuk kita semua. Dalam kajian ini insyaallah akan saya sampaikan 3 nasihat penting yang insyaallah bisa jadi pelajaran bagi kita selama menjalani sisa hidup ini. Ya, ini kan kita menjalani sisa hidup, ya, jadi ya, siapkan terus kan, nah, sebelum kita menuju kepada Allah selama-lamanya. Nah, jamaah dirahmati Allah, ada banyak sekali hadis yang bisa kita ambil yang semakna dengan apa yang saya sampaikan ini. Tapi ada satu hadis yang saya pribadi anggap hadis ini sudah memenuhi seluruh isi Al-Quran, seluruh isi hadis. Jadi sudah mencakup, ya, karena intisarinya itu sudah tercakup dalam hadis yang saya sampaikan nanti. Nah, pertanyaannya tentu, apa hadis yang isinya itu sudah mencakup seluruh ajaran-ajaran Al-Quran. Ya, mari kita baca, mari kita simak, dan kita akan dengarkan nanti bagaimana penjelasan panjangnya. Rasulullah SAW beliau bersabda, ittaqullah haitsuma kunta. Itu hadis, itu nasihat pertama. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu nasihat kedua. Wa khaliqin bi khulqin hasanin. Itu nasihat ketiga. Ketiga-tiga ini itu sudah mencakup isi intisari dari Al-Quranul Karim. Kalau kita amalkan, sungguh secara tak langsung kita sudah mengamalkan isi inti daripada Al-Quranul Karim. Nah, apa nasihat pertama Nabi? Yang pertama, Nabi menyuruh kita itu ittaqillah. Bahasanya ada 2. Kamu harus takut pada Allah. 1. Yang kedua, bertakwalah kamu kepada Allah. Bagaimana cara takwa? Nabi bilang, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Mau duduk, mau apa namanya, kalau bahasa orang sekarang nongkrong, ya, mau nongkrong, mau arisan, ya, mau berjalan, musafir, pergi, mengajar, tidur, bangun tidur, bahkan pun mau ke WC,
juga harus bertakwa. Kok bisa gitu dong? Iyalah, karena kan masuk WC itu kan harus ingat juga Allah. Kalau nggak ingat Allah, waspada. Nah, itulah sebabnya ada doa masuk WC. Doa masuk WC kan? Gitu. Jadi Nabi tidak suruh kita bertakwa dalam masjid aja. Udah sholat takwa, nggak gitu. Jadi kata Nabi, dimanapun kamu berada, ittaqillah haitsu ma kunta. Mau duduk, mau di kantor, mau dimanapun. Nah, kita lihat fenomena hari ini, ternyata banyak yang salah mengamalkan hadis ini. Ada orang bertakwanya ya waktu zikir aja, waktu ngaji aja, majelis ta'lim aja. Pulang dari situ ya kayak biasa, yang korupsi lanjut terus kan, yang korupsi lanjut terus, yang buat kemungkaran lanjut terus. Jadi takwa itu hanya di masjid saja, takwa hanya di majelis ta'lim saja. Keluar dari situ seperti biasa. Nah, ternyata Ibu, saya lihat lebih dalam intisari dari nasihat Nabi ini. Kalaulah orang Indonesia semuanya itu bertakwa kepada Allah, sungguh negeri ini aman. Tanpa tentara, tanpa polisi, tanpa pengaman negara, itu sudah aman. Ya, gitu kan? Kan gitu? Itu kan umum sekali Nabi bilang itu. Artinya kalau kita mau bertakwa dimanapun berada, kan gitu bahasa Nabi, haitsuma kunta, kamu bertakwa itu ya di mana aja. Ya, ayo, bagaimana sih cara bertakwa di mana aja? Saat mau belajar baca doa, Allahumma zidni ilman, kan gitu? Ya wa faqihni fahman waj'alni min ibadaka salihin. Waktu ngaji, waktu mau tidur juga harus diisi takwa. Apa? Doa. Baca doa sebelum tidur, ya kan? Mau masuk WC, itu juga. Nah, maka Nabi mengajarkan doa-doa itu untuk melatih kita agar cepat menjadi orang bertakwa. Gimana cara Nabi mendidik kita? Bangun tidur baca doa, habis itu mau masuk WC baca doa, keluar WC baca doa, mau sholat harus baca doa juga. Gimana kalau kita sholat, kan kita langsung usolli fardhu dhuhri Allahu akbar, ya sah-sah saja, boleh saja. Tapi ada doa yang tertinggal yang kadang kita harus tahu doa itu. Kenapa? Karena dulu itu ada kejadian sahabat kalau udah sholat, ada salah seorang sahabat namanya Utsman bin As. Nah, itu kalau udah mulai sholat udah kacau itu otak itu. Dan nanti Fatihah ayat 1 ketukar ayat 3, ayat 4 masuk ayat 2. Sehingga lapor pada Nabi, ya Rasulullah, gimana caranya saya sholat? Kata Nabi, itu kamu sudah diganggu oleh jin namanya. Nah, ada satu jin kalau udah lihat orang sholat itu sudah ada dia di situ. Namanya jin waswasatil khanzab, kata Nabi. Nah, itu kalau udah sholat Allahu Akbar, pikir anak, mobil, gaji, itu udah ada dia di situ. Itu namanya waswasatil khanzab. Lalu sahabat Utsman bin As ini tanya, lu terus gimana caranya Nabi? Kau baca doa saja. Bagaimana doanya? Allahumma inni a'udzubika min waswasatil khanzab. Itu baca. Ya Allah, aku hindari dari diri kau ya Allah daripada godaan syaitan namanya waswasatil khanzab. Nah, harus baca doa juga. Selesai sholat, Nabi ajarkan kita bertakwa, baca doa. Ya minimal Allahumma ufilli wali walidayya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, ya dan seterusnya. Nah, kan waktu mau makan baca doa, udah makan baca doa, pakai baju baca doa, lihat cermin baca doa. Ya, jadi Nabi mengajarkan umatnya itu bukan hanya cerdas, tapi bisa membuat hati seluruh umatnya itu dapat bisa mengontrol diri sendiri. Seharusnya kita kalau ada masalah itu kita bisa mengontrol diri sendiri, tak usah lagi datang ke orang curhat. Cuman kita salah kaprah, ajaran agama itu tak ada di sini, sehingga ya kalau udah linglung ambil sikap sendiri, ya ada yang bunuh diri kan, bundir apalagi zaman sekarang bundir namanya kan, nggak ada duit, mencuri. Baru-baru ini kejadian seorang anak ingin minta sepeda motor sama ibunya tak dikasih, mana ada, dicangkul ibunya.
Berita itu tadi pagi saya lihat. Dicangkul ibunya, bukan diambil cangkul begitulah. Nah, kan? Jadi terjadi banyak masalah di negeri kita sebab takwa kita tak ada pada Allah. Nah, maka oleh karena itu isi Al-Quran semuanya itu hakikatnya menyuruh kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu andai kita dulu seperti dulu masa Sultan siapa itu? Sultan Malik Al-Zahir. Ibu pernah dengar? Sultan Malik Al-Zahir namanya. Ayo kita baca sejarah sedikit ya. Beda nggak orang Aceh dulu dengan sekarang? Wah, jauh sekali bedanya. Ya, saya mau jelaskan orang Aceh dulu. Kiban urang jamun. Pernah sama lagi dia yang menyuka ukuran wadai rumayang, hana rumayang pemenan. Orang zaman gimana dulu? Ya, saya baru-baru ini kan saya dapat buku tebal segini. Itu diari itu nanti sakit perut. Diari ya. Ada buku karya Imam Ibnu Battuta tebal segini. Itu diari beliau itu. 30 tahun beliau menjelajah dunia di atas Marco Polo lagi. Ya, Marco Polo tahu? Tahu dongku rokok. Bukan itu, bukan rokok. Dia penjelajah dunia juga, tapi di atas Marco Polo itu ada seseorang dari Maroko, dari Al-Maghribi itu. Dia jalan dari Mekah nanti tembus ke Persia, tembus ke India, dia lanjutkan sampai ke Cina nanti. Dalam catatannya itu saya baca, jadi seksama saya baca, saya masukkan per setiap kalimat beliau, bahwa beliau pernah datang ke Aceh tahun 15 sekian. Datang ke sini, maaf 14 sekian kalau tak salah, masa Samudra Pasai. Baru sampai di sini, beliau sudah takjub dengan seorang raja bernama Sultan Malikul Zahir. Itu salah seorang sultan Samudra Pasai. Apa yang beliau takjubkan? Samudra Pasai itu seorang raja Malikul Zahir. Ini dengarkan nih jamaah online baik-baik. Jadi Malikul Zahir ini beliau kalau udah sholat Jumat itu gajahnya ditinggal, kudanya ditinggal, kendaraannya yang dia pakai untuk seorang sultan tinggal semua, jalan kaki dari istana pakai baju putih, jalan kaki sholat Jumat. Nah, yang buat Ibnu Battuta ini takjub itu setelah sholat Jumat beliau nggak masuk ke istana dengan baju putihnya itu, beliau duduk di satu majelis ilmu. Beliau undang masyarakatnya ngaji bersama. Nah, itu yang membuat Imam Ibnu Battuta. Waktu itu beliau di situ. Beliau tulis. Coba ibu-ibu baca. Ya, Imam Ibnu Battuta itu diarinya Imam Ibnu Battuta. Beliau cerita tentang Cina, tentang India, termasuk tentang Pasai. Nah, yang membuat beliau takjub juga, beliau tanpa translate kalau berbicara dengan Imam Ibnu Battuta. Kalau kita kan pakai translate. Ibnu Battuta kan pakai bahasa Arab, beliau nggak pakai translator, ngomong aja. Disinilah nanti Imam Ibnu Battuta menyimpulkan, selama saya pergi menjelajahi dunia, 5 raja yang saya takjub. Salah satunya adalah Raja Aceh Darussalam Samudra Pasai. Beliau mazhab Syafi'i, orang alim, orang adil. Nah, ini yang saya mau bilang tadi. Orang adil dan dekat dengan rakyatnya. Saya menceritakan ini ingin saya kasih tahu bahwa orang dulu itu lebih bertakwa kepada Allah daripada orang sekarang. Maka polemik yang terjadi, ekonomi kita runtuh, politik kita hancur, sosial kita rusak, itu karena orang-orangnya tak mau lagi bertakwa. Kapan takwa? Ya di masjid. Setelah ada masjid, ya lagi biasa juga kan. Yang dua orang kopi lanjut kan, ya main judi. Udah gitu-gitulah. Maka ibu-ibu sekarang, saya bilang, andai pejabat negara Indonesia dia letakkan Quran itu kecil, dia beli satu, dia taruh di meja, setiap meja jabatannya dia baca, sungguh Indonesia akan menjadi negeri yang
yang adil. Nah, ya. Jadi kita habis duit studi banding ke Jepang, ke Cina, sampai sekarang nggak ada juga, gitu kan? Baik ya. Nah, jadi yang pertama nasihat Nabi, bertakwalah dimanapun berada. Tunggu, gimana sih cara takwa? Kayak saya bilang tadi, cara takwa itu ya lihat doa-doa ya. Masuk WC baca doa kan, keluar WC itu dengan sendirinya kita mengingat Allah dalam segala kondisi. Ya gitu kan. Lihat orang bersin kan baca doa juga kan. Orang bersin misalnya kan dia ucapkan alhamdulillah kan baca doa kan. Ya rahmukallah, semoga engkau merahmati kamu. Itu ibu, ada orang tanya sama saya, "Engkau orang bersin kenapa disuruh baca doa biar diberi rahmat?" Itu bersin itu rahmat itu. Ya, nanti medisnya kan ibu yang tahu itu kan penyakit bu nah, maka Allah itu maha pengasihnya segala sesuatunya. Dibalas oleh dia, ya hadikumullah, semoga engkau diberi hidayah. Baik ya. Yang kedua, Nabi berpesan, kata Nabi Muhammad, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Nabi, kalau engkau berbuat salah pada Allah, bercepat-cepatlah minta ampun. Nah, gitu ya. Cepat-cepatlah minta ampun. Kenapa? Allah Maha Pengampun. Menghindari salah sebagai seorang manusia tentu sulit, karena manusia memang tempat salah dan lupa. Tapi kata Nabi, kalau engkau berbuat salah, cepatlah minta ampun. Kalau kau pernah berbuat keburukan, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Coba kita mau baca sedikit sejarah Umar bin Khattab. Dulu Umar itu, beliau itu kan ada satu peristiwa yang membuat beliau kalau teringat itu selalu menangis. Ya. Salah satu peristiwanya, beliau kan sebelum masuk Islam itu kan pernah mengubur anaknya yang perempuan. Hidup-hidup anaknya yang bayi itu ya. Jadi beliau teringat kalau waktu masuk Islam, teringat terus itu. Satu lagi, beliau itu kan dulu penjudi. Umar itu kan penjudi dulu, minum arak, menyembah patung, bahkan adiknya dia tampar dia karena masuk Islam. Apa yang terjadi waktu beliau masuk Islam? Tempat di mana beliau main judi dulu, beliau datang lagi. Ngapain aku main judi lagi? Enggak, beliau kasih tahu, enggak boleh kalian main ini, nggak boleh kalian main itu, nggak boleh kalian minum arak. Itu dia. Jadi sikap Umar ini sama seperti Rasulullah bilang tadi, ketika kau berbuat buruk maka balaslah keburukan itu. Ini pesan Nabi, kata Rasulullah, kalau kau berbuat buruk cepat-cepatlah minta ampun. Orang tanya, "Dengku berbuat buruk itu kan banyak." Ya betul. Perbuatan dosa itu kan banyak, ya. Tapi ingat, ada dosa yang cukup besar yang Allah tak mengampuni dosanya. Ini bahaya juga ini. Ada dosa yang Allah ampuni, ada dosa yang enggak Allah ampuni. Besar sekali dosanya. Apa itu dosa itu? Ya, kayak yang sudah pernah saya jelaskan, Bu ya. Sudah belum? Nah, ayo kita baca nasihat Nabi. Dosa yang paling terbesar, kalau boleh jangan ada kita situ. Kita yang kecil-kecil aja. Dosa-dosa kecil aja. Kalau kecil-kecil jadi besar juga. Dosa yang besar kata Nabi, ijtanibu sab'al mubiqat. Kamu harus jauhi 7 dosa besar. Apa itu ya Rasulullah? Pertama kata Nabi, syirku billah. Berbuat syirik kepada Allah. Itu bahaya itu. Menduakan Allah. Jangan ada. Syirik ada 2, syirik kecil, syirik besar. Itu ya, itu nanti penjelasan yang panjang. Yang kedua, kata Nabi, was-sihru. Main sihir, jadi dukun. Itu dosa besar itu. Besok kalau sakit jangan ke dukun. Ya kan? Cuman beda ya, kalau kita lihat definisi di KBBI, Kamus Bahasa Indonesia itu, dukun terbagi 2. Saya baca di situ. Orang dulu kalau mendengar dukun berarti dukun beranak. Orang sekarang kalau dengar dukun bukan lagi beranak, orang udah main-main jampi-jampi itu. Jadi dibedakan itu. Saya lihat di KBBI itu.
Kamus besar bahasa Indonesia. Apalagi tunggu. Yang ketiga kata Rasulullah, wa aklur riba, makan riba. Nah, ini dosa besar yang ketiga. Renten, apalagi istilah lainnya itu, bunga. Nah, ini bahaya. Alhamdulillah di Aceh tak ada lagi konvensional. Kalau ada, setiap hari kita makan riba, kasih ke anak lagi. Makanya anak-anak sekarang sulit dikasih nasihat. Kenapa? Dari kecil dikasih riba. Ya. Nah, apalagi riba itu? Kredit. Tapi ingat Ibu, kredit ini panjang penjelasannya. Saya pernah meneliti tentang kredit. Sebagian ulama bilang boleh, sebagian lain bilang tak boleh. Yang bilang boleh itu pun ketat sekali undang-undangnya. Ya, jadi itu nanti di lain waktu kita bahas ya. Nah, panjang nanti itu kredit ya. Syirik, sihir, makan riba, kemudian wa aklu malal yatim, makan harta anak ya yatim. Nah, ini orang banyak sekarang sewa anak yatim, taruh di jalan, jemputnya sore, gitu ya. Taruh pagi di jalan-jalan, di Penayung sikit, di Simpang Surabaya sikit, kapan jemput? Sore. Nah, lalu nanti kan dapat duit ya, kita ambil duitnya. Ya, masalahnya dia 20%, kita 80%. Itu orang seperti itu makan harta anak yatim. Ya, hati-hati, itu dosa besar. Tapi kalau ada orang bertanya, Tengku, saya ini membangun sebuah gedung khusus anak yatim, saya kelola semuanya, apa boleh saya ambil hak? Itu boleh. Ambil hak untuk kepengurusan segala sesuatu terkait anak yatim, nggak apa-apa. Yang apa-apa yang mana? Yang tadi saya bilang. Masa 80% untuk kita, dia 20%. Nah, ini hati-hati. Ini banyak sekali saya lihat orang ambil anak yatim, anak orang. Kadang-kadang nggak yatim, anak orang diambil, dia gendong, ya cari duit di jalan. Makanya sekarang yang paling kaya mereka daripada kita kan. Ya tentunya nggak semuanya kan gitu. Kan ada dalam berita itu ditelusuri oleh pihak media, udah punya rumah dia, mobil satu, udah minta-minta jalan. Satu hari itu bisa 2 juta dapat duit. Satu hari itu. Kan enak jadi orang minta. Boleh tuh kita ambil profesi itu nanti. Minta-minta 2 juta, bayangkan. Apalagi musim-musim event misalnya kan. Atau apa-apa misalnya event apalah. Wah, itu bisa 5 juta per hari. Ya, itu di Mekah, mungkin Ibu pernah umrah. Di Mekah itu kan ada orang minta-minta. Diusir sama polisi. Polisi kan bawa tongkatnya. Nggak ada, karena memang mereka sudah diberi hak semua oleh pemerintah Saudi. Nah gitu. Nah dah itu panjang juga penjelasannya. Jadi makan harta anak yatim itu dosa besar. Kemudian wa uququl walidain, anak yang melawan orang tua. Ini dia nih. Mungkin ibu-ibu tak ada lagi kan orang tuanya, kayak kami inilah. Masih muda ini masih ada orang tua. Tapi saya lihat dalam kitab Mukhtar Al-Hadis, kata Nabi, di dunia ini cuman 2 azab yang Allah turunkan langsung tanpa Allah tunggu di akhirat. Langsung. Ada 2 perbuatan dosa, kalau diperbuat langsung di dunia kontan. Enggak Allah kasih di sana. Pertama yang disebut dengan apa itu? Orang yang menjual harga diri ya. Seorang perempuan yang menjual harga diri itu langsung diazab. Kalau tak diazab waktu dia hidup, waktu dia mati. Yang kedua, wa aqul walidain, orang yang marah orang tua. Saya tak tahu itu benar atau tidak yang maling kundang. Ya. Andai pun benar, ya begitulah kenyataannya. Saya tak tahu apakah di Gunung Raya. Soalnya Ahmad Ramanya kan? Ini kita bahas terbebas dari dongeng atau tidak ya. Ahmad Ramanya itu kan diazab oleh Allah karena melawan orang tuanya. Malin kundang diazab oleh Allah karena melawan orang tuanya. Tengku itu kan dongeng, baik kita tak bahas itu. Di masa Nabi saja itu ada seorang anak muda waktu dikubur oleh sahabat Nabi, diperluas kuburnya,
dia letakkan jenazah sempit. Jadi digali lagi oleh sahabat yang lain, diletakkan jenazah kembali, makin sempit. Sehingga laporlah orang ini ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ada kejadian aneh ini. Ada seorang anak muda wafat, meninggal, kami kubur nggak bisa masuk ke bumi. Nabi tahu itu, Nabi sudah faham itu arahnya kemana. Maka Nabi pergi. Ini anak muda ini masih punya ibu atau enggak? Masih, ya Rasulullah. Panggil ibunya ke sini. Panggil. Wahai ibu, ini anakmu. Iya ya Rasulullah. Kenapa bisa seperti ini? Dia ya Rasulullah, selalu yang saya suruh dia bantah, selalu yang saya perintahkan dia tak mau ikut, sampai saya berdoa pada Allah, saya tak mengakui dia anak saya lagi. Engkau yakin begitu ibu? Yakin ya Rasulullah. Kata Nabi apa? Hai sahabat, ambil kayu-kayu, bakar kayunya, kita ambil jenazah ini bakar. Wah, yakin ya Rasulullah? Yakin. Ambil. Semua sahabat cari kayu. Udah menyala apinya, sudah membara apinya, maka Rasulullah tanya, bagaimana sahabat, sudah siap? Sudah. Mana jenazahnya? Itu ya Rasul, bawa sini. Bawa. Sebelum dilemparkan anak ini ke api tadi, Rasulullah tanya lagi, hai ibu, apa yang kau ucapkan tadi? Kau tarik atau kau tetap seperti itu? Kalau engkau tarik, kami kubur dengan baik. Kalau kau menganggap bahwa ini bukan anakmu lagi, kami lemparkan ke api itu. Ya, inilah mungkin karena sifat ibu ya, seorang ibu kan lain perasaan yang kita laki-laki ya. Maka guru yang paling terbaik anak ibu sebenarnya, bukan ayah. Kami main di luar, ibu main di dalam. Begitu ya. Disitulah ibu-ibu, ya Rasulullah, sudahlah, janganlah kau bakar anakku, biarkan dikubur secara baik-baik. Waktu sudah dibuka kuburnya, dikuburkan dengan baik tanpa digali panjang seperti tadi, masuk jenazahnya. Ini kisah ini menjadi pelajaran bahwa menolong orang tua itu adalah dosa besar. Syirik, sihir, lawan orang tua, makan harta anak yatim, kemudian makan riba. Yang keenam, waqadful muhsanatil mu'minati, menuduh seorang perempuan baik-baik, kita tuduh dia bermaksiat, berzina, berbuat kemungkaran, maka itu dosa besar. Jadi kalau ada seorang perempuan yang salehah, dia baik-baik orangnya, kita fitnah dia, buat berita hoak, itu dosa besar. Ya, yang terakhir adalah lari dari perang. Begitu ya, begitu, lari dari perang. Maka ini 7 dosa besar, jangan ada kita di situ. Terakhir Nabi berpesan, kata Nabi Muhammad, wa khaliqin bi khuluq wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kata Nabi, kamu itu kalau bergaul dengan sesama manusia, berakhlaklah kamu, berbuatlah kebaikan dan saling menyayangi. Khuluqin hasanin itu artinya akhlak yang baik. Ini yang jarang sudah sama kita. Sama-sama kita berantem, sama-sama kita berkhilafiyah, saling tuduh kafir dan kafir, padahal dulu Nabi tak pernah seperti itu. Nabi itu kalau hidup, misalnya hidup Nabi ke Aceh misal, andai Nabi hidup ke Aceh datang, itu Rasulullah ibu, jangankan nasihatnya kita dengar aman hati, wajahnya saja kita lihat, hati udah aman. Nah, itu Nabi begitu. Itulah kelebihan Rasulullah. Rasulullah jangankan nasihat yang begitu besar, nasihat mutiara-mutiaranya itu, lihat wajahnya aja udah senang. Coba lihat bagaimana Umar bin Khattab yang keras hatinya, beringas, tegas, kasar, luluh dengan sifat Nabi Muhammad. Ini bukan kepintaran Rasulullah, tapi sifat beliau ini yang diakui oleh Quraisy. Beliau ini siddiq, orang jujur. Di mana potret kejujuran Nabi? Itu dilihat oleh Quraisy. Bagaimana Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah, itu kan Nabi bawa unta Khadijah, dibawa ke Syam. Sampai ke sana ibu, baru buka lapak, laku unta Nabi balik lagi ke Mekah, ambil lagi unta.
Nah ini cara dagang Nabi ini kan perlu kita ambil. Kok bisa gitu baru buka lapak laku? Kalau kita kan nggak gitu, udah buka lapak 20 tahun baru laku. Basi semua bahannya, ada lagi. Nah ini, jadi Nabi itu sumber segala inspirasi. Bukan hanya seorang Nabi pedagang, ya gitu. Nabi pedagang ya, Nabi pedagang, pengembala, ahli politik. Nah, baca sejarah. Nah begitu ya. Maka kata Nabi, kalau engkau bergaul dengan manusia, pakailah akhlak yang baik. Nah sekarang ibu-ibu sekalian, kita lihat fenomena yang terjadi di masa kita. Orang kan, saya bahas orang alim aja dulu. Orang alim sekarang itu kan kadang-kadang begini, dia udah alim, udah banyak ilmu, ya udah anggap diri dia yang paling pintar gitu. Kalau orang ngomong, orang kasih pendapat, nggak boleh. Ini ya nggak ada. Ini bukan ajaran Islam.